Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erika Stianisi, kelas 11H. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang Sumpah Pemuda dalam pandangan Islam. Yang terhormat kepada Ibu Mapel PAI, Ibu Ambarwati, dan Mapel Sejarah kepada Ibu Asinovi Purnamasari. Nah, tak lupa pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat pada hari ini. Nah, teman-teman dan ibu guru yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan Sumpah Pemuda dalam pandangan Islam. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah peringatan untuk mengenang perjuangan para pemudi dan pemuda di berbagai suku, agama, dan latar belakang yang berkumpul untuk menyatukan semangat kebangsaan dalam satu ikrar, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Indonesia. Pada tanggal tersebut, para pemuda dan berbagai suku, agama, dan daerah di Indonesia bersatu dalam semangat kebangsaan. Mereka mengucapkan sumpah setia untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyinggung tentang pentingnya pemuda. Salah satunya melalui kisah Ashabul Kahfi. Diceritakan sekelompok pemuda beriman yang berlindung di dalam gua karena pertahankan keimanan mereka dari penguasa zalim. Sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda, yang artinya, kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahf ayat 13. Ayat di atas mengajarkan pemuda yang memiliki iman yang kuat dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya. Islam melihat pemuda sebagai pilar perubahan atau agen-agen yang memimpin umat menuju kebaikan. Di sisi lain, dalam sejarah perjuangan Islam dikenal sosok-sosok pemuda yang tangguh seperti Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, dan Mus'ab bin Umar. Mereka adalah contohnya pemuda Islam yang berperan aktif dalam memperjuangkan agama Allah dan menghadiri keadilan di muka bumi. Tidak hanya itu, mereka bahkan bersemangat dalam berjuang menegakkan nilai-nilai agama Islam. Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kesatuan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menyatakan umat Islam bagaikan satu tubuh, satu umat, sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, saling mencintai, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan demam. Haji Bukhari dan Muslim. Generasi muda adalah tulang punggung masa depan bangsa dengan semangat persatuan, semangat berjuang, dan karakter yang kuat. Mereka akan menjadi pemimpin yang baik yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sumpah Pemuda adalah semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajahan. Sumpah Pemuda juga mencerminkan semangat perjuangan melawan penjajahan, berjuang melawan bentuk penindasan dan ketidakadilan. Sumpah Pemuda juga mencakup tekad yang memiliki kepemimpinan yang adil dan bermoral. Pendidikan menjadi fondasi pembentukan karakter Sumpah Pemuda yang berakhlak dan adil. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya persatuan di antara rakyat Indonesia.
terlepas dari latar belakang suku, budaya, atau agama. Islam sangat menganjurkan persatuan umat dan mencela perpecahan yang didasari oleh fanatisme kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan berpeganglah kamu semuanya tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ayat tersebut menegaskan bahwa persatuan adalah nilai penting dalam ajaran Islam. Sumpah Pemuda yang menjadi simbol persatuan mengajarkan kita untuk melihat sesama manusia dengan kacamata persaudaraan dan tidak membiarkan perbedaan menghalangi kita untuk bersatu. Persatuan juga diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kemerdekaan dan membangun Indonesia yang kuat. Sebagaimana persatuan umat Islam untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda, kita harus mengimplementkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kita wajib menjaga persatuan, berkomitmen untuk membangun bangsa ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperjuangkan kebaikan serta keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam Islam, perjuangan untuk kebaikan adalah ibadah yang sangat mulia. Dari itu, pemuda muslim harus mampu menjaga persatuan dalam lingkup umat Islam maupun warga negara Indonesia. Melalui momentum Sumpah Pemuda ini, marilah kita menjadi pemuda yang beriman, berakhlak mulia, dan selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan wawasan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.